Hanya karena anaknya. Bab 216. Akhirnya Yos pun pergi karena marah pada Darlin. Setelah Darlin mendengar suara pintu tertutup dengan kuat, tubuhnya juga ikut tidak bertenaga. Seperti semua kekuatan di tubuhnya juga ikut pergi dengan pria itu. Menjadi kekasih gelapnya lebih buruk dari teman tidur. Darlin seharusnya sudah menyerahkan. Air mata yang sudah ditahan sampai sekarang akhirnya keluar dari matanya. Darlin seperti orang yang dikupas kulitnya. Setiap saraf di tubuhnya terasa sakit. 200 juta. Hanya perlu 3 bulan sudah cukup untuk membiayai operasi Derek. Asalkan dia sanggup menahan malu. Untungnya dia tidak perlu sampai membiarkan harga dirinya diinjak oleh Yos. Asalkan Hendrik selesai mengatur semuanya, dia akan segera membawa Derek pergi dan tidak akan kembali lagi. Darlin duduk sendirian di bawah lantai. Dari matahari yang masih bersinar sampai langit menjadi gelap. Kedua kakinya dari tadi sudah kebas. Hanya bisa menggigit gigi dan berusaha bangkit dari lantai. Seperti mayat hidup yang berjalan, perlahan keluar dari pintu apartemennya. Kembali ke rumah sakit. Darlin khawatir Derek akan menyadari suasana hatinya yang sedang buruk. Memaksa dirinya untuk tersenyum, lalu berjalan masuk ke ruangan. Derek, ibu sudah kembali. Apakah siang ini kamu merasa tidak nyaman? Ibu, kamu sudah kembali ya? Derek baik-baik saja. Derek berkata dan langsung masuk ke pelukan Darlin. Kepala kecilnya berada di depan dada Darlin. Memeluknya dalam pelukan membuat hati Darlin menjadi lembut. Mengangkat tangan, mengelus kepalanya dan berkata, Derek sangat hebat. Darlin, kamu pergi kemana saja? Begitu malam baru kembali. Perlina duduk di ranjang, menggoyangkan kedua kaki dan berkata pada Darlin. Darlin menggandeng Derek kembali ke ranjang, menggendong tubuh kecil itu kembali ke ranjang dan berkata, tidak apa-apa, hanya pergi mengurus sedikit masalah. Perlina seperti menyadari sebuah rahasia. Dengan terkejut bertanya, Darlin, kenapa matamu merah? Kenapa terlihat seperti barusan menangis? Jangan-jangan ada orang yang menyakitinya lagi. Tatapan Darlin bersinar, pura-pura tidak peduli dan mengucak mata. Apakah iya? Mungkin barusan saat masuk ada barang yang masuk ke mataku. Benarkah? Perlina dengan heran bertanya. Kenapa dia merasa sama sekali tidak seperti ada barang yang masuk ke dalam matanya? Kalau ada barang yang masuk ke mata, bagian luar mata tidak mungkin juga bengkak kan? Derek yang mendengar Darlin mungkin saja barusan menangis, juga dengan khawatir bertanya, Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Darlin melihat Derek yang khawatir pun dengan kesal melototi teman baiknya. Menenangkan Derek dan berkata, Derek, jangan mendengar tante asal berkata. Ibu baik-baik saja kok. Perlina dengan merasa bersalah menyodorkan lidah. Dia lupa kalau masih ada satu anak cerdik di sini. Jangan lihat dia masih kecil. Dia mengerti semuanya. Derek pun memeluk pinggang Darlin dengan tangan gendutnya. Wajahnya juga ikut masuk ke dalam. Dengan suara yang imut berkata, Ibu tidak boleh menahannya sendiri. Derek akan sedih. Ucapan Yos yang kejam tidak menghancurkan Darlin. Tapi karena ucapan sederhana Derek, air matanya mengalir dalam sekejap. Dia berusaha untuk mengontrol perasaannya. Lengan yang memeluk Derek menjadi semakin erat. Baik,
Ibu berjanji pada Derek, tapi apakah siang ini kamu makan dengan patuh? Derek dengan merasa bersalah tidak berani melihat Darlene. Dengan nada kecil berkata, "Ibu, aku ada makan kok. Hanya saja tidak makan banyak." Darlene mana mungkin tidak mengerti putranya sendiri. Begitu melihat ekspresinya, dia sudah tahu kalau siang tadi Derek pasti tidak makan dengan baik. Dengan tatapan bertanya melihat ke arah Perlina. "Hanya makan beberapa suap bubur. Aku membelikan banyak barang. Dia juga tidak mau makan." Perlina juga sangat tidak berdaya. Sifat anak ini tidak tahu mirip siapa. Tidak peduli bagaimana dia membujuknya, Derek tetap tidak mau makan. Wajah cemberut itu bagaikan seluruh dunia berhutang padanya saja. Hanya karena Darlene tidak ada, makanya Derek tidak ada nafsu makan. "Derek," nada Darlene menjadi lebih tegas. "Kenapa tidak makan?" "Tidak terlalu lapar, Bu." Derek berusaha menunjukkan wajah imut untuk menebus kesalahannya. Dan ibu tidak ada, dia tidak nafsu makan. Jadi tidak semua adalah kesalahannya kan? Darlene melihat tatapan Derek yang menarik perhatian. Bagaimanapun tidak bisa menyalahkannya. Memikirkan dia sendirian di rumah sakit, walaupun ada teman baiknya yang menemaninya. Penyakit Derek barusan kumat. Perasaannya pasti sangat tidak bagus. Perlu orang membujuknya. Sebenarnya, semua ini adalah kesalahannya. Kalau begitu, apakah sekarang Derek ingin makan? Kruk, kruk, kruk. Perut kecil sudah menjawab pertanyaannya. Walaupun Derek masih kecil, tapi dia itu sangat pemalu. Wajah imut itu pun memerah dan berpura-pura serius berkata, "Ibu, sebenarnya aku tidak begitu lapar. Hanya saja perutku congkok, tidak ada hubungannya denganku." Darlene melihat ekspresi Derek pun merasa lucu dan berkata, Iya, perut Derek sangat bandel kan?" Sambil berkata dia pun menyentuh perut kecil Derek. "Iya, benar Bu." Derek menganggukkan kepala dengan kuat. Sudut matanya pun melihat reaksi Darlene. Melihat Darlene yang tertawa, dia barusan merasa lega. "Si imutku, perlukah kamu begitu lucu?" Perlina yang mendengar itu pun tidak tahan dan mencium Derek beberapa kali. Lipstik merah pun langsung terciplak di wajah imut yang putih. Terlihat semakin lucu dan imut. Darlene yang melihat ini pun tersenyum. Tatapannya tetap terlihat sedih. Memikirkan nanti malam dia harus kembali menghadapi Yos. Dia pun merasa hatinya sangat berat. Derek mengangkat tangan mengelap bekas di wajahnya. Menyadari ada bekas lipstik, memuncungkan mulut kecil dan berkata, "Tante, bagaimana bisa kamu meninggalkan bekas lipstik di wajahku? Kalau begini, bagaimana aku bisa keluar menemui orang?" Lipstik adalah barang wanita. Dia adalah seorang pria. Kalau ada bekas lipstik di wajahnya, akan ditertawai orang. Perlina pun tertawa karena ekspresi Derek yang serius. "Oh Tuhan, Derek, kamu jangan begitu lucu ya." "Tante, wanita harus menjaga image." Derek dengan baik hati memperingatinya. Iya, Derek masih adalah seorang laki-laki yang polos. Hahaha, benar-benar sangat lucu." Perlina berkata dan mencubit wajahnya. Tapi kali ini Derek sudah bersiap-siap menghindari. Dengan marah mengerutkan dahi. "Tante, tolong hargai aku ya. Jangan selalu mencubit wajah orang." Darlene melihat Derek yang marah. Tatapan kesalnya pun hilang. Dengan lembut berkata, "Derek patuh ya. Tante ingin begitu dekat denganmu karena menyayangimu." "Ya, Derek tahu."
Dia hanya ingin menjaga harga dirinya sebagai pria. Baiklah, kedepannya tante pasti akan menghargai Derek. Perlina menahan tawanya, berpura-pura serius berkata, Derek, boleh kan kamu memaafkan tante kali ini saja? Derek terdiam sejenak, menganggukkan kepala, dengan besar hati berkata, Baik, kalau begitu kali ini aku maafkan tante. Derek sangat patuh. Ibu pergi belikan makanan untukmu ya. Darlin bangkit dan bersiap-siap keluar. Baik. Derek kali ini dengan patuh menganggukkan kepala.